Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Everybody, Bitcoin hari ini masih nggak kemana-mana ya, masih geraknya di sana-sana aja. Gak terlalu banyak perubahan yang signifikan, tapi ada data yang perlu kita review kembali. Dan ini harusnya berhubungan ya dengan kalau kita bilang estimasi atau untuk kita antisipasi data yang akan dirilis pada hari Jumat mendatang. Jadi sebenarnya cukup menarik JOLTS job openings ya teman-teman. JOLTS itu kan stands for job opening, labor turnover survey. Artinya di sini ada pun orang-orang yang berhenti bekerja, dipecat atau kena layoff, itu datanya semua dimasukin jadi satu di sini teman-teman. Dan ada job opening juga, artinya ya lowongan kerja baru. Angkanya bisa dibilang sangat-sangat di luar ekspektasi. Dropnya cukup signifikan dari 7,357 million. Ini pun direvisi guys dari 7437. Jadi lagi-lagi revisinya bukan ke atas tapi revisinya ke bawah dari 7,4 jadi 7,35. Habis itu bukan direvisi tapi outcome-nya itu angkanya di 7,1 million. Apa sih dampaknya teman-teman sekalian? Kita udah ngomongin dari live streaming ya beberapa hari yang lalu, dan dampaknya adalah lebih ke probabilitas pemangkasan suku bunga. Dengan data tersebut suku bunga itu udah hampir bisa dipastikan akan dilakukan yang namanya pemangkasan pada 17 September mendatang. Kalau kita lihat dari segi angka satu hari yang lalu di 92,7%. Bahkan sebenarnya a day before seingat saya masih 80-an something ya, dan ini udah jadi 95,5%. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari segi data, yang mungkin kita perlu antisipasi bukan terkait dengan apakah akan pangkas atau tidak ya. Terus juga kita udah nggak ngomongin The Fed akan pangkas 25 BPS atau 50 BPS. Tetap 25 BPS, tetap pangkas suku bunga. Tapi yang jadi pertanyaan terbesar adalah akankah probabilitas untuk pemangkasan di Oktober dan Desember itu meningkat? Ya, kalau kita lihat dari segi angka di mana ada revisi, maka ini yang saya khawatirkan ya. Itu artinya data ADP besok pun ada kemungkinan udah cenderung ke yang lebih rendah. Itu pertama. Yang kedua, ada kemungkinan previousnya yang 104.000 itu direvisi lebih rendah. Nah, ini dua poin yang menurut saya cukup krusial bisa terjadi pada data besok di hari Kamis jam 7 malam lewat 15 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk hari Jumatnya nih teman-teman sekalian, non-farm payrolls artinya previousnya bisa direvisi lagi, kemudian aktualnya bisa jadi antara sama atau bahkan di bawah forecastnya. Dan yang cukup krusial adalah angka pengangguran bisa dibilang naik ya, karena kalau kita lihat JOLTS aja turunnya segitu, angka pengangguran harusnya very likely bisa jadi naik. Mungkin selain bertambahnya labor force bisa juga dikatakan terdampak dari layoff dan pemecatan atau bagaimana ya teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya angka itu benar-benar seperti yang tadi kita sebutkan, harusnya probabilitas The Fed pangkas suku bunga sekali lagi di bulan Desember mendatang itu bisa naik guys. Sekarang aja udah 50-50 ya. Ini sih saya lihatnya 50-50. Kenapa? Karena rate-nya kecil banget, 9,7% kalau The Fed akan naikin lagi. Jadi ini kayaknya nggak mungkin terjadi ya. Jadi September dia pangkas, Oktober dia pangkas, terus Desember dia naikin lagi, 9,7% peluangnya. Nah, jadi ini kayak udah nggak memungkinkan lah. Ya 9,7% ini otomatis akan ditransfernya kemana? Ya hanya dua area ini aja. Antara mereka jadinya pangkas lagi pada bulan Desember atau tidak. Ya, alias mempertahankan suku bunga di sini gitu. Coba kalau saya lihatnya dari segi angka sih kelihatannya bisa 50-50, dan pada akhirnya malah jadi dominan rate cut sekali lagi diakibatkan oleh data tenaga kerja tersebut. Ya, tapi itu masih panjang ya teman-teman, karena kita masih harus ngelewatin Oktober, harus ngelewatin November juga. November gak ada meeting jadi kita nggak tahu. Jadi ya masih panjang lah prosesnya. But anyway ya, dari segi data seperti itu lebih kurangnya. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari segi ETF inflow
ini market mulai balik inflow ke Bitcoin lumayan gede. Ya, so far kemarin itu inflow-nya 332 juta dolar. Fun fact-nya adalah Ethereum-nya lagi outflow, guys. Jadi kayaknya outflow dari Ethereum balik ke Bitcoin dulu. Ya, mungkin mau diakumulasi dulu, mungkin mau preparation untuk menyambut sentimen yang udah relatif positif ya, yaitu Federal Reserve ada kecenderungan untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut pada pertemuan nanti tanggal 17. Ya kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ya kita masih tetap belum dapat kejelasan sebetulnya dengan data dan dengan perubahan probabilitas yang sangat signifikan ini harusnya sih cukup ya untuk ngasih konfirmasi Bitcoin itu benar-benar bisa valid breakout. Ya, tapi di sini saya harus kembali mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita belum sepenuhnya bullish banget gitu. Ya kalau misalnya kita ngelihat dari perspektifnya sih secara keseluruhan, kalau saya zoom out, ya memang kita udah breakout dari falling wedge. Tapi kan pertanyaannya adalah breakoutnya impulsif nggak? Kok breakoutnya tipis, poco-poco gitu kan? Kemudian juga kita boleh pakai Fibonacci lagi dari atas ke bawah. Nah teman-teman bisa lihat 0,79% itu masih mempertahankan Bitcoin dan masih ada potensi untuk dia menciptakan lower high. Ya, jadi saya sebenarnya nggak terlalu confident yang kayak gimana banget teman-teman. Saya tetap mengacu pada data di hari Jumat nanti. Mungkin kita akan lihat dari NFP dan unemployment rate-nya. Lalu lebih penting lagi adalah kalau sekarang secara internal, memang internal kita bisa bilang, wah ini bullish gitu kan guys. Sebenarnya tadi jauh bahkan sebelum ini saya udah ada antisipasi kalau dia bisa kasih saya diskon, saya berencana untuk ngelong guys. Tapi ternyata nggak dikasih dan dia malah ngebentuk ascending triangle pattern. What happen next adalah harganya breakout. Habis itu ya sekarang walaupun udah breakout ya, tetap aja maintain sih di atas SNR-nya, tapi geraknya tipis banget teman-teman sekalian. Ya kalau saya sih mungkin dari sini kepikirannya adalah Bitcoin very likely bisa rally impulsif, tapi mungkin setelah data nanti. Ya cuman begini. Ini biar tidak mix and match ya teman-teman sekalian. Kalau kita mengacu pada internal structure saat ini, mengandalkan apa yang saya lihat di time frame 30 menit ataupun 15 menit, sebaiknya kita udah bisa bilang ini valid bullish. Ya, PR-nya cuma satu, breakout supply ini. Kalau kita pengen lihat Bitcoin rally dengan impulsif, lebih impulsif lagi, bahkan bisa balik sampai ke 117.000 sampai 120.000. Syaratnya adalah break supply itu. Ya jadi walaupun internalnya dia bullish, tetap aja guys ya. Kalau kamu mau ngelong juga kita udah was-was karena di sini udah deket banget sama supply-nya gitu. Ya paling kalau teman-teman ngelong kayak scalping doang, mungkin cuma ekspektasi, wah naik dikit deh boleh gitu kan. Nah ya itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Cuma kalau saya sih udah lihat kayak gini udah susah karena risk to reward-nya menurut saya udah nggak terlalu worth it. Paling alternatively teman-teman tinggal nyari aja, pinter-pinter nyari altcoins mana yang kira-kira opportunity-nya masih terbuka gitu. Ya saya sih ada posisi nih guys, maintaining di hyperliquid. Ya ini so far dia salah satu yang relatif masih bullish tuh. Sejak terakhir kita ngelihat dia udah naik creating all time high, dia pullback, retracement, sekarang baru mulai ada penguatan ya. Walaupun masih tipis, belum signifikan banget tapi udah lumayan oke gitu. Ya alternatively kalian bisa lihat kayak BNB ya kan. BNB kalau tembus 900 dia all time high baru lagi, dan sekarang dia posisinya create base terlepas dari bentukannya yang kayak ibaratnya yang kayak head and shoulders gitu kan. Wah ini head and shoulders nih harusnya dia breakdown nih. Ya kalau dia breakout ya berarti kan invalidasi. Malah tendensinya adalah following the market structure, kira-kira begitu. Jadi ya saya balikin lagi acuannya ke sana teman-teman sekalian ya. But for now like I said before, problemnya adalah di sini kita masih memiliki potensi untuk dia jadi lower high. Jadi saya nggak mau terlalu overconfident dulu. Mungkin kalau misalkan dia tidak bergerak impulsif yang pertama, atau yang kedua sebelum nanti data. Karena data harusnya nentuin banget ya market akan mau dibawa kemana setelah itu. Yaitu kalau pandangan saya sekilas teman-teman. Dan ini mau saya bahas sedikit. Jadi ini mengutip dari Benjamin Cohen ya. Saya tadi sempat ada nonton, dia ngejelasin kalau ternyata during kalau kita bilang di masa-masa dari tahun ke tahun, ternyata guys ya, kalau misalkan kita mengambil acuannya dari seasonality, Agustus itu katanya gini, rata-rata dia ngebentuk highest point, September tuh dia ngebentuk lowest point.
ya, itu dia ada ngasih lihat tadi ada beberapa tahun ya kondisinya seperti itu. Ya saya mungkin udah nggak perlu ulang lagi teman-teman, tapi yang mau saya bahas begini. Nah, saya sependapat sama dia bahwa kalau kita ngelihat atau kita membedakan penilaiannya seperti itu, berarti bisa saja guys, awal minggu kemarin itu adalah proses untuk dia mencari lowestnya gitu. Karena technicalnya guys, kalau kamu perhatiin, ini udah nge-break low pointnya dari bulan Agustus gitu. Ya, kalau kita pakai time frame weekly nih, itu saya bawa ya. Jadi kan garis itu saya bawa. Nah, ini kita bawa ke time frame weekly. Ini saya hapus dulu sebentar. Nah, ini kan adalah 1, 2, 3, 4 candle di bulan Agustus ya. Kalau kita lihat lowest point-nya tuh di sini dan dia sudah berhasil nge-sweep. Habis itu kalau kita lihat weekly-nya nih dalam 4 hari ke depan, apalagi didukung data NFP dan bla bla bla, kamu bayangin dulu kalau dia bisa closing dalam keadaan bullish. Lebih penting lagi, ya sekali lagi dibayangin teman-teman, kalau dia bisa closing dalam keadaan bullish, udah itu bullishnya gini guys, bullish engulfing. Nah, itu bagus banget. Artinya probabilitas kita untuk ngelihat market bahkan naik lagi sampai mendekati all time high itu langsung meningkat secara signifikan gitu ya. Salah satu faktor pendukungnya apa aja kita ulangin lagi kemarin, yaitu ada SNR dari weekly perspective dan dia bertahan di atas SNR. Itu yang kita note pertama. Yang kedua teman-teman, menggunakan exponential moving average yang periode 21 untuk time frame weekly. Dan guess what guys, kita testing ke level itu dan seandainya dia bertahan, bisa aja dia langsung naik lagi guys. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihatnya ya, jadi gini guys ya, yang bikin saya tuh ngerasa ragu sebetulnya cuma satu problemnya adalah kita punya supply di situ. That's it. Kalau kita udah nggak dapetin reversalnya valid, lain cerita ya. Saya akan dengan lantang mengatakan bahwa ya it is bullish gitu. Ya kalau patokannya falling wedge boleh juga, tapi seperti yang saya tadi bilang, breakoutnya jangan begini ya. Kalau bisa breakoutnya impulsif, mungkin modelannya candlenya kayak begini atau mungkin kayak begini, jadi energetik gitu ya, seakan-akan dia habis konsumsi steroid langsung bam ngepam gitu kan. Kalau kayak gini kan pelan-pelan, kita juga jadi ambigu rasanya teman-teman ya. Jadi kalau saya mau kasih sedikit tambahan penjelasan biar lebih enak ya guys ya, ini itu yang itu tata ya, coba yang ini. Nah ini kayak harusnya nggak terlalu kepake nih. Coba sebentar ya. Ini juga sebelumnya coba yang ini deh. Nah ini boleh nih teman-teman ya. Nah misalnya begini ya, kalau kita lihat structure wise ya, price creating lower low, dia creating lower low. Nah ini kan yang terakhir nih, valid dong. Dia ciptakan lower low guys. Nah habis ini udah nggak ada lower low tuh. Jadi dia di sini bisa dibilang tuh nggak lower low. Ya dia benar-benar hanya ketahan di low level yang sama. Maka lower high-nya kita itu di sini. Nah itu dia. Nah zona yang sama kebetulan yang tadi saya jelasin merupakan area supply juga guys. Tuh, dan kita udah testing nih, udah deket banget ibaratnya sama supply zone tersebut. Apakah dia akan kena rejection? Ya, itu yang jadi pertanyaan kita kan. Apakah dia akan kena rejection gitu kan. Nah, cuma kalau misalkan ya kayak begitu, akhirnya susah gitu kan. Kita mau decision makingnya susah gitu kan. Sebetulnya bisa aja teman-teman misalkan katakanlah ngelihat di sini, ini ascending triangle pattern nih. Wah dia breakout nih, harusnya nanti misalkan during the pullback Anda bisa enter long gitu kan. Tapi balik lagi, tantangannya ada di sini bahwa dia memiliki area support resistance itu pertama, yang kedua ada supply zone yang lumayan krusial. Kenapa krusial? Karena dia ngedorong Bitcoin turun sampai menciptakan lower low dan testing ke level 107. Ya kira-kira begitu. Nah teman-teman sekalian, dengan case seperti ini enaknya sih kita take over high point ini dulu. Jadi yang penting dia memiliki struktur yang jelas dalam keadaan bullish gitu kan. Jadi nanti tinggal retracement udah tinggal gampang lah, kita udah tinggal nyari setup baru lagi untuk masuk gitu. Nah lain ceritanya kalau misalnya teman-teman sekalian itu di spot gitu ya. Kalau saya terus terang aja nih, ini kalau di spot I think earlier last week ya teman-teman sekalian nih. Ini tanggal 30 Agustus
Iya, akhir bulan akhir minggu lalu. Saya udah bilang, ada teman-teman ada inform ya, kalau saya tuh punya planning ya untuk Bitcoin. Saya create plan buat personal trade. Kalau dia visit ke zona ini, saya masuk 3-5% dari spot portfolio. Nah, terjadi teman-teman, dan itu decision saya dari sana gitu. Jadi sebelumnya saya ada re-entered, take profit parsial. Begitu saya dikasih discount, menurut saya zona yang cukup menarik, ya udah decide buat belanja. Ya, ini sesuai plan gitu. Dan untuk range harganya adalah 107 sampai 105.800 waktu kita pertama kali ngelihat kondisinya gitu kan. Nah, sekarang dengan demikian kita udah testing zona itu dan bener-bener dia mantul. Ya, di sini tadi patokannya nih teman-teman. Kebetulan ada chartnya tadi tuh saya udah tarik. Bentar ya, coba saya cari. Iya, yang ini nih teman-teman sekalian tuh. Ini pas banget tuh. Jadi kita ngelihat cari potensialnya 1272 1618, kisaran range 107.400 sama 105.800. Tapi cuma kebagiannya di atas doang sih. Ya di zona ini doang ya. Jadi saya masuknya juga baru 3%-an teman-teman, nggak langsung gede. But anyway, dengan demikian kalau kita ngelihat ya memang kita mengantisipasi juga kalau all of that adalah retracement gitu, bagian dari koreksi, dan semoga aja sih dia bisa break dari supply zone ini. Kalau misalkan valid dia breakout, ya I think lebih gampang lagi ya teman-teman untuk Anda start looking for setup long. Itu udah lebih gampang lagi untuk di follow up. Kira-kira seperti itu sih guys ya. Jadi update yang saya mau kasih pada hari ini adalah lebih ke data JOLTS job opening, artinya apa dan dampaknya gimana terhadap pergerakan market. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau bullishnya itu datangnya dari estimasi atau sentimen kalau The Fed akan melakukan rate cut pada September ini. Udah bisa dikonfirm lah ibaratnya gitu ya. So teman-teman sekalian, thank you very much guys for watching. Kita ketemu lagi besok di live session aja. Kita ketemu lagi besok di market update berikutnya. Oke? So God bless, cheers and bye bye guys.